Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Gilang Ramadan dari SMP Negeri 11 Sijunjung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan hasil resensi saya yang berjudul Pialaku, yang saya ambil dari novel Nino dan Piala Impian. Buku ini adalah buku solo kedua dari Nita Chandra, sekaligus kelanjutan dari buku Misi Penyelamatan Kat. Nita Chandra adalah penulis yang aktif dalam dunia literasi anak. Sejauh ini, Ia sudah menerbitkan 8 buku solo. Tema yang paling ia sukai adalah tema petualangan. Walau begitu, ia juga menulis buku bertema agama, contohnya Mengenal Asmaul Husna Ar-Rahman. Cerita dimulai saat diadakan festival di Kota Pinus untuk memperingati umur Kota Pinus yang sudah mencapai 101 tahun. Seluruh kota gembira, tak terkecuali Nino, seorang anak sekolah biasa yang ingin memenangkan lomba dan mendapatkan piala yang ia impikan. Ia ingin memenangkan lomba ketangkasan hewan dengan hamsternya Hemi. Namun rencananya tak berjalan mulus. Musuh masa lalunya, Flo dan Joe, kembali ke kota Pinus. Bukan hanya itu, melatih Hemi tak semudah yang Nino pikirkan. Terlebih lagi persaingan lomba sangat ketat. Semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat juara. Ditemani Malda, Nino membagi fokus untuk bersiap akan lomba dan menyelidiki apa yang Flo dan Joe lakukan. Nino adalah anak yang penuh semangat, namun menganggap remeh hal yang akan datang. Seperti saat ia memberitahu orang-orang akan menampilkan Hemi di lomba ketangkasan hewan. Namun merasa sedih dan gagal karena tahu melatih Hemi tidak semudah yang ia pikirkan. Pesan moral yang dapat diambil dari buku ini adalah jangan mudah menyerah dan bekerja sama melewati rintangan. Sang penulis ingin memperlihatkan kepada pembaca bahwa tugas yang banyak dapat selesai lebih mudah jika bekerja sama. Novel ini memiliki kelebihan yang jarang dimiliki novel lain, yaitu gambar. Di saat pembaca bingung akan apa yang terjadi, gambar muncul di momen yang tepat dan menjelaskan kebingungan pembaca. Tema yang diangkat sangat ringan dan mudah dipahami, yaitu persahabatan yang dapat dilihat dari persahabatan Nino dan Malda, dan kerjasama yang dapat dilihat dari kerjasama Nino dan Gio. Kekurangan buku ini terletak pada ceritanya yang singkat. Buku ini kurang cocok untuk orang yang suka cerita panjang. Walau singkat, buku ini tidak bisa dibaca boro-boro. Walau ceritanya singkat, detail di sini dibahas hanya dalam 1-2 kalimat. Jadi, untuk membaca buku ini diperlukan fokus yang lumayan. Saat kita melihat lingkungan sekitar, hal ini cukup sering terjadi. Banyak orang yang memaksakan diri mereka, bahkan orang lain, untuk mendapat juara atau piala. Namun, mereka malah marah ketika mereka gagal. Padahal alasan gagalnya karena mereka sendiri. Sayangnya, hanya sebagian orang yang sadar bahwa mereka salah, dan sebagian lainnya malah tak peduli. Buku ini bagus karena menyediakan gambar serta bahasa yang digunakan jelas. Walau jumlah halamannya sedikit, buku ini mengandung amanat penting, yaitu jangan memaksakan keinginan diri sendiri. Amanat ini mungkin terdengar biasa, namun jarang diikuti orang-orang. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada orang tua yang punya anak, apalagi yang dalam masa perkembangan. Saya juga merekomendasikan buku ini ke orang yang suka buku bercerita pendek, namun punya cerita yang menarik.